Tauhid halaman 8 ini ku baris di bawah, kamal tegese sempurna. Untuk lebih pas ilmu saya sampaikan dan saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamal tegese sempurna. Nyempurnane lae kalimat tauhid. La nabi marang petang perkara. Turu tangi urip mati. Kabeh lafat akbar bisa ngetokno sifat jamal 16. Rupane sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman, somamun, akma, bukmun, asom, akma, abkam. Kabeh mau jumlahe 6. Rolas sak mokale sak kurangane dijupukake sifat wenange Gusti Allah loro. Papat sak mokale rupane nomor 1 Gusti Allah gawe langit bumi saisine. Ora duwe daya watek mokal lamun duwe daya watek. Nomor 2 Gusti Allah gawe langit bumi saisine. Ora duwe daya kuat mokal lamun duwe daya kuat. Bapak Ibu, ini adalah bahas kamal. Kamal, jamal, jalal, kohar. Kamal itu bahasa Arab atau boleh juga dinamakan bahasa Al-Quran. Artinya kalau menurut bahasa kita sempurna. Saking sempurnanya melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berbicara tanpa mulut, hidup tanpa nyawa, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, dan lain-lain. Kenapa? Saking sempurnanya. Kalau kita nggak sempurna, semuanya membutuhkan alat. Kamal artinya adalah sempurna. Itu tadi sedikit saya ulas. Menyempurnakan lahnya kalimat tauhid. La itu apa? La, itu kan dibagi 4. La ilaha illa Allah. Lah yang diterangkan ini cukup la saja. La itu yang diterangkan. Nah, di sini yaitu kalimat tauhid, lahnya kalimat tauhid. La nabi marang petang perkara. La nabi kepada 4 perkara. Apa 4 perkara? Tidur, bangun, hidup, mati. Artinya begini, kita kebetulan pas tidur atau bangun atau dalam keadaan hidup ini atau besok mati, kalau kita sudah mempelajari sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman, somamun, akma, bukmun,
asom, akma, abekam. Bapak Ibu, ternyata panjenengan dimasukkan di dalam kalimat tauhid. Jadi kita kesana kemari pagi atau sore atau siang atau malam, pas tidur, pas bangun, hidup atau besok kalau mati atau meninggal dunia, asalkan kita sudah pernah mempelajari 16 sifat tersebut. Nah, 16 ya ini yang nanti Kamal dengan Jamal. Nah, itu Bapak Ibu termasuk sudah di dalam kalimat tauhid. Jadi sudah di dalam kalimat tauhid. Nah, besok seandainya kita mau sakaratil maut, sudah otomatis kalimat tauhidnya berjalan. Umpama speedometernya jalan, nggak putus. Ya nyampe pada ukuran yang sesuai dengan jarak. Jadi Bapak Ibu sekarang di sini kita bangun dengan apa? Di sini tempat ini. Bangun dengan apa? Hidup. Ya di tempat ini sekarang. Sekarang kan kita bangun dengan hidup. Mati kan tidak. Terus tidur kan tidak. Berarti di kamar ini atau di ruangan ini Bapak Ibu sudah termasuk di dalam kalimat tauhid. Itu kalau orang itu sudah termasuk terdaftar di dalam kalimat tauhid, walaupun hanya kamal saja, walaupun hanya la itu saja, Bapak Ibu sudah bisa diarahkan besok kira-kira rambu-rambunya masuk ke dalam husnul khotimah. Sekarang ini masuk dulu. Ini daftar ini. Masuk. Berarti pas tidur, pas bangun, hidup atau mati, asalkan kita sudah belajar ini kepada ahlinya, sudah. Terlebih besok kalau sudah makrifat. Jadi orang husnul khotimah itu masuknya ke kalimat tauhid dulu. Kalau nggak masuk dulu nggak bisa. Ini kalau kita baca kalimat tauhid saja, lalu kita tidak tahu rincian dari ini, ya nggak bisa masuk. Ini sama dengan sekolah, sama dengan daftar kok. Adapun setelah saya terangkan, terus jenengan nggak ingat sama sekali, mbah apa mau gak ngereken gak ero, nggak apa-apa. Yang penting jenengan sudah menerima suara saya, sudah benar, gitu aja. Nggak harus jenengan hafal, nggak. Yang penting saya menerangkan sudah jelas, tapi nantinya lupa, apa tadi mbah karo, nggak apa-apa. Inilah kelebihannya kalau orang itu sudah mempelajari kalimat tauhid. Kalimat itu pembicaraan atau suara. Tauhid itu mengesahkan diri kepada Allah. Tauhid kan mengesahkan, Bu. Kalau Allah sudah esa, lah bagaimana kita mengesahkan diri kita kepada Allah? Kalau Allahnya sih esa. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain. Itu semua niru kalimat tauhid, ngunduhnya, ambilnya di dalam kalimat tauhid. Orang baca kalimat tauhid kalau tidak pernah menerima keterangan seperti ini, ya masih di luarnya, tidak masuk di dalamnya. Ya sengsara juga ngaji seperti ini. Tapi untung jenengan yang ngajarkan ini saya. Jadi saya ini agak sabar itu. Enggak usah hafal, Bu. Wis hadir aja enggak apa-apa. Enggak usah, wah aku gak nyaut belas iki. Enggak usah. Wis hadir saja. Pokoknya saya menyaksikan jenengan hadir, ya sudah. Allah sudah tahu. Besok kalau sudah dikhatamkan,
jenengan kan sudah berakhirnya itu, yaitu finalnya pelajaran ini kan ma'rifatum bidzatillah. Ndak ma'rifatum billah, ndak. Ma'rifatum bidzatillah, lain loh ya. Ma'rifatum billah dengan ma'rifatum bidzatillah lain. Kalau ma'rifatum billah itu muamalah. Kalau ma'rifatum bidzatillah itu masuk mukasabah. Lah dengan ilaha itu ibaratnya itu muamalah. Ilah dengan Allah ibaratnya mukasabah. Jadi sampai syariat yang dilaksanakan, hakikat yang dilaksanakan itu benar. Kalau kita nggak pernah ngaji tauhid, lalu dikirnya berapa ratus atau berapa ribu, maka di situ tidak akan makrifat bidzatillah, tapi hanya makrifat billah. Kalau makrifat billah ya muamalah, kalau makrifat bidzatillah berarti mukasabah. Nah kita yang mana yang dicari? Ya muamalah, ya mukasabah. Muamalah itu ibadah bangsa dohir, kalau mukasabah adalah ibadah bangsa batin. Tapi orang-orang yang nggak senang kepada tauhid, dikira ibadah batin itu ilmu kebatinan. Nggak tahu kalau ibadah batin itu ibadah yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Kalau ibadah dohir itu ibadah yang bisa dilihat dengan mata kepala. Contohnya berwudu, loh banyak orang bisa melihat kita berwudu. Orang sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, banyak orang tahu. Itu muamalah. Waktu sholat, melihat kepada zat, ini baru tidak ada yang tahu. Ya tidak ada yang tahu itu namanya ibadah bangsa batin. Tapi orang yang tidak senang kepada tauhid dikira tersebut adalah ilmu kebatinan. Ya lain kebatinan. Batinan itu orang yang melaksanakan ilmu Jawa. Ini ndak. Tauhid Jawa ada memang. Saya punya kitabnya juga. Kitab ini kitab agama ini. Kitab Jawa produknya dari Jawa. Kalau kitab agama produknya dari Quran, dari agama Islam. Nah, oleh karena itu dengan adanya jumlah seperti ini yang saya baca, ini wajibnya sebanyak berapa? 6. Sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakaliman. Yang sama, basor, kalam itu ma'ani. Sedangkan sami'an, basiron, mutakaliman itu maknawiyah. Jadi ma'ani sebanyak berapa? Banyak 7. Ma'ani seluruhnya. Tapi kalau masuk pada kamal, ma'aninya 3, maknawiyahnya 3. 3 kali 2 6. 6 dikalikan 2 dengan mokhalnya, nah 12 kan. Kok bisa 12? Lah ini mokhalnya somamun itu adalah dari sama, akma adalah dari basor, kemudian bukmun dari kalam. Berikutnya lagi adalah asom dari sami'an, kemudian akma dari basiron, terus abkam dari mutakaliman. Yo jenengan nggak paham nggak apa-apa, yang penting waktu saya nerangkan jenengan dengar, ya sudah nggak apa-apa. Umur sekian ini sudah, apalagi di jalan banyak iming-iming pakaian, iming-iming barang kalir. Di luar sana itu orang nggak mikir kalau besok meninggal itu sangunya ini apa, cukup apa tidak, nggak mikir. Yang penting kebiare dunia ini sudah nempel pada dirinya, nggak ketinggalan zaman, hatinya seneng, tapi nggak nyaut belas. Seperti ini ngajinya nggak nyaut belas. Buktinya tokoh-tokoh agama
ahli-ahli dakwah ya belum tentu ngerti ini. Ada sama, apa bedanya ya dengan sami'an? Kok gitu? Yang bicara seperti itu loh para ustadz. Nggak ngerti bedanya. Sedikit demi sedikit jenengan saya kasih informasi seperti ini supaya kuotanya berjalan, timernya ini supaya berjalan. Kan saya datang di sini kan ibarat timernya berbeda kan. Ganti nomornya itu loh Bu. Angkanya berbeda. Berbeda kalau tadi belum sampai sini. Sekarang nyampe pelajaran, ini kan timernya berjalan terus. Ibarat orang kajian jenengan dekat dengan kuota yang ditempuh. Besok kajiannya dipanggil. Nah, tiap hari jenengan santai, tapi tetap jenengan akan menerima file terakhirnya timer. Makanya ngaji ada kuotanya, ngaji tauhid. Lainnya itu nggak ada kuota. Ya cuma ibaratnya HP jadul lah. Yang tidak ada kuotanya HP jadul ibarat seperti itu. Ini enggak, ini internetan ya. Ya tauhid ini. Jadi dihitung semuanya berapa yang atas tadi? Yang tulisan blot, yang tebel. Ya saya tulis semua kan, ada koma. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah 12 kalau 16 kurang berapa? Kurang berapa? Ya kurang 4. Kurang 4. Ini bakas kap ini. Kalau yang kamal tadi itu kelanjutan dari yang atas kok. Kap tadi alif tadi lah. Yang kamal kan alif. Baru yang kap ini yang huruf kedua kan. Nah, yang kedua itu kan 16. Kalau yang kamal tadi kan kelanjutannya yang kemarin belum selesai. Ya, itu ikut atas kok, ikut kamal. Nah, sekarang yang di bawahnya ini adalah lain, adalah jamal. Nah, nanti kelanjutannya ada di balik. Ini di terakhir kalimat ini ada jamal, nerangkan ini dari kap ini kok, keterangannya. Kemudian artinya apa Bapak Ibu masih ingat? Sama itu apa? Nah, sama itu mendengar. Makanya sama, Allah punya sifat sama. Karena Allah mendengar tanpa telinga. Kalau kita mendengar tapi menggunakan telinga, berarti kita kan somamun. Ya, jadi Allah sama, kita somamun. Ketegasannya ini berarti Allah tidak ada telinganya loh. Enggak ada. Ngajinya ya kasar seperti ini. Ya enggak kasar masuk parut. Ya, parut itu kan kalau kasar kan semakin cepat dapat santan ya. Kalau marut di piring yang halus itu ya enggak dapat santan. Kasar memang aslinya pelajaran tauhid itu kasar. Pengumuman bahwa Allah tidak ada telinganya, ya benar. Enggak ada salah. Kalau basor apa? Melihat. Tapi Allah melihat tidak pakai mata. Tidak pakai mata apa tidak punya mata? Tidak pakai. Kalau tidak punya berarti masih butuh. Allah tidak punya mata berarti bilang seperti itu masih salah. Karena ujung-ujung nilainya adalah Allah ikhtiyajun li ghairihi. Kalau tidak punya, tidak pakai mata berarti enggak butuh. Kalau tidak punya mata berarti masih butuh. Itulah didaktik metodik dalam pelajaran akidah akhlak. Ini akidah kok ini. Akidah tapi ikut akhlakul karimah. Kalau tidak pakai tauhid berarti akhlak mazmumah. Mazmumah itu apa? Tercela. Jadi orang yang hatinya tidak ada tauhidnya tercela semuanya. Tapi orang-orang enggak tahu. Kenapa kok enggak tahu? Memang dibiarkan oleh Allah gelimpangan dalam kesesatan, enggak tahu. Syirik tiap hari yang dilaksanakan enggak ada yang tahu.
dikira santai, sudah sembahyang asar misalnya, hatinya lego, mari sembahyang asar. Lagi nanti tunggu maghrib, itu toh hidupnya yang menghabiskan waktu seperti itu. Belum lagi kalau sholat, ditampeli aja sama iblis. Nah, buktinya Bapak Ibu kalau sholat ya selindro gitu aja. Setanku nyuruh sholat, tapi sudah sholat diobrak-abrik. Kalau sholat, kalau memandang jangan jauh-jauh, dekat aja supaya agak fokus. Tapi kalau jenengan lihat sana nggak apa-apa. Walaupun tidak lihat sini nggak apa-apa. Waktu sholat itu loh, melihatnya kepada zat. Tapi kalau ke sana agak atas dikit itu makro. Ya sejajar dengan ukuran mata kita lah. Ya, kalau kita tolak-tolak ke atas kan, iya karena butuh, iya karena stain. Umpama ada orang melihat itu loh, sudah nggak pantas. Itu aja sudah kelihatan. Nah supaya pantas begini. Iya karena butuh, iya karena stain. Semuanya kita buang semua. Nggak apa-apa di depan ada iwak kelotok misalnya, ya. Ada lento, ada begedel. Itu senengan saya karena nggak ada yang yang atos, gembuk-gembuk dong ya. Iya tapi jangan ngenyek saya. Nanti dikasih bubur terus ya mencret. Enggak apa-apa ada makanan. Tapi kalau kita selentang-selenting bau makanan ya kalau bisa jangan seperti itu. Cuma di depan kita sholat misalnya, sholatnya di sini, di depan ada macam-macam ragat, alat peraga, nggak apa-apa. Kalau orang majeduk bikaril ulum, sholatnya santai. Allahu Akbar. Melihat yang punya sifat sama, basor, kalam, samian, basiron, mutakalliman. Melihat itu, nggak apa-apa di depan ada apa-apa. Oke-oke aja, saya nggak mungkin terganggu. Adapun sedikit terganggu sudah biasa. Tapi jangan lama-lama, dikit aja. Makanya kalau orang itu ngerti, disuruh sholat, disuruh ibadah, sedikit dikasih hiburan oleh Allah. Tapi ya jangan bilang rame-rame ke sana. Sholat adalah hiburan. Iya, tapi ya nggak boleh mbak orkes ya. Hiburan. Buktinya kita sholat ya masih kelihatan apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Yang menyebabkan salah itu terlalu lama. Misalnya lihat apa? Sholatnya di sini terus lihat apa kira-kira dalam hati kita? Ya biasanya. Ya, kalau di Lamongan sana lihat apa biasanya? Kalau saya di Krian itu ya balik pabrik itu, eling aja gitu ya. Ingat terus, nggak apa-apa, tapi jangan lama. Dididik seperti ini supaya fokus ke arah yang punya sifat kamal, jamal, jalal, kohar. Yang dua adalah, yang ini tadi sudah, kalem atau kalem. Kalau melihat kan basar tadi, udah. Terus kalem. Berbicara, Allah Ta'ala berbicara, tapi tidak ada mulut, tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalau kita yang berbicara, ada. Ini halaman 8, yaitu membahas tentang jamal. Ini jamal ini, sebanyak 16 ya. Nah itu atas itu yang dulu, kamal, jamal, jalal, kohar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sami'an, menjadikan orang mendengar. Basiron, menjadikan orang melihat. Mutakalliman, menjadikan orang berbicara. Ya termasuk saya ini berbicara. Ini yang menjadikan saya berbicara adalah Allah. Makanya ikutnya pada bagian maknawiyah. Tapi yang sama basor kalam itu ma'ani. Kalau sami'an basir mutakalliman itu masuk maknawiyah.
Dan sifat 20 kan dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, yang dibahas ini ikut ma'ani dan ma'nawiyah. Adapun nafsiyah dan salbiyah tidak ada. Tidak ada. Terus somamun berarti tuli. Akma berarti buta. Siapa yang buta? Ya kita. Selain zat Allah adalah buta karena melihat menggunakan alat namanya mata. Kemudian bukmun. Bukmun itu mokal dari kalam. Terus asom. Asom itu mokal dari sami'an. Terus akma mokal dari basiron. Abekam mokal dari mutakaliman. Jadi ada dua yang sama kan mokalnya somamun. Yang basor akma, kalam bukmun. Terus yang sami'an asom. Terus basiron akma, mutakaliman abekam. Berarti kan 12 sudah. Nah 12 berarti kurang 4, genap menjadi 16. Nomor 1, Allah menjadikan langit, bumi dan isinya itu tidak punya watak. Tidak punya watak. Watak itu ciri khas. Nah contoh sudah kemarin saya contohkan satu persatu. Allah membuat api misalnya tidak ada rasa panas. Tapi kok panas? Betul. Tapi hati harus ada tauhidnya. Panasnya bukan dari api, tapi yang menciptakan api. Itu namanya tidak punya watak. Ya semua api ya panas. Tapi kita menauhidkan diri kepada Allah. Jadi api panas, biar enggak apa-apa. Saya juga mempercayai. Tapi hati pribadi harus ada pengertian kalau panasnya bukan dari api. Kalau panas dari api berarti menyamai Allah. Berarti supaya tidak menyamai, api tidak panas, garam tidak asin, apalagi gula tidak manis dan lain-lain. Itu merupakan suatu perbedaan. Ya semua orang ya makan merasakan gula ya tetap ya manis. Ya tapi kan hati ada tauhidnya harusnya supaya tahu bukan dari gulanya yang rasa manis itu, melainkan adalah dari zat Allah. Nomor 1 sudah berarti 14 ditambah 2. Satu nomor kan isinya 2. Satu nomor isinya 2. Insya Allah langit bumi saisine ora duwe daya watak. Mokal lamun duwe daya watak. Allah menjadikan langit bumi dan isinya tidak punya watak. Tidak mungkin kalau punya watak. Ya jangan cari sendiri. Kalau tadi saya menerangkan masalah api misalnya, yang nerangkan masalah gula, yang nerangkan masalah garam, dilanjutkan lagi umpama lombok, ya jenengan teruskan sendiri. Contohnya kan seperti itu. Terus apa lagi sih kira-kira? Batu atau besi itu wataknya apa? Kuat gitu ya. Saya menganggap kekuatannya besi dan batu dari Allah. Ya tetap besinya ya kuat memang. Nah buktinya kita merubah kencang menjadi bengkong ya enggak bisa kalau enggak dibakar. Nah kalau gitu kuat mana besi dengan dengan api? Kuatnya ya kuat api. Nggih. Betul, tapi syariat. Hakikatnya kedua-duanya tidak ada kekuatan. Nah, kalau besi dibakar ya jelas
Di situ ya tetap ya kalah mengembang atau diputus. Bisa banyak orang mutus besi. Kalau nggak percaya itu di Surabaya jual besi langsung potong dengan apa? Dengan apa karbit sama apa Bu? Dengan api. Ya, berarti kan kuat apinya daripada besinya. Iya tapi syariat. Nah sekarang masa ada orang motong zatnya Allah? Ya lain ya. Berarti paling kuat sendiri. Ditabrak mobil tiap hari nggak penyet, nggak tebos. Digeraji bagaimana? Ini ada PR geraji apa? Zatnya Allah. Mbak sanggup Mbak? Ini kan. Kalau sanggup bilang aja nanti SMS. Saya sanggup ya. Itu. Enggak sanggup ya? Enggak sanggup ya. Terus ditugaskan siapa ini? Gak nugas nas, suruh-suruh. Gak menugaskan supaya enggak beban. Bapak Ibu ngaji tauhid itu yang asli enggak beban. Sembahyang atau sholat yang asli enggak beban. Kalau sembahyang masih beban, misalnya kita sembahyang zuhur, pasti ada efek. Wah, linu aku. Beban kan? Memang aslinya sholat bukan itu. Sholat itu sowan gak tahu telat. Kamal jamal jalal kohar berjalan. Nah ini mereteli satu demi satu. Berarti ini saya ini bongkar pasang nampaknya. Tapi bukan servis, ya servis tapi tergolong bengkel hati. Kenapa hati kok dibengkelkan? Kenapa sepeda motor kok dibengkelkan? Gitu aja. Apa? Ya rusak. Nah kenapa hati kok dibengkelkan? Ya rusak. Ini jangan-jangan nih badannya sehat, hatinya rusak. Rusak apa bejat? Apa legrek? Hati loh. Ya rusak-rusak ini. Untung tiba rusak. Nah bejat legrek ya tambah gak jadi dandanan. Jadi hatinya rusak. Badannya ini sehat. Rata-rata dunia ini loh Bu. Banyak yang hatinya rusak tapi badannya sehat. Jadi saya di sini ini termasuk ibaratnya servis. Koji LE servis. Ya, bengkel. Makanya berat yang diangkat ini yang berat-berat tok. Dasar orangnya ya timbangannya berat-berat. Saya ngangkatnya berat juga. Bayang difokuskan jarak dekat aja melihatnya. Gak usah jauh-jauh. Tapi saya sekarang ini bebas melihat jauh nggak apa-apa. Tapi jangan di atas 90 derajat. Nanti makro Bu. 90 derajat kan orang pandangan paling terakhir. Jangan 135. Nanti hukumnya makro. Terus kendiluan nemen sampai lihat kakinya juga makro, kendiluan. Kendangan enggak boleh, kendiluan enggak boleh. Yang cocok itu stabil. Lah, untuk lebih baik yang enak itu jangan sampai 90. 45. Ini ukurannya. Akhirnya sajadah diukur oleh pabrik, pantasnya orang sholat sampai di sini. Sajadah jenengan itu sudah ukuran. Tapi banyak orang kebablasan. Nah, kalau kamu ingin khusyuk bagi kiai yang tidak ada tauhidnya, lihatlah pucuk ujungnya sajadah gitu. Yang delok pucuk sajadah bulian. Jadi jamaah syarat-syarat melihat pucuk sajadah. Enggak melihat dat. Karena pendidikannya bukan tauhid. Pendidikannya adalah syariat. Nggak boleh melihat pucuk sajadah atau ujungnya sajadah nggak boleh. Kalau orang-orang dakwah seperti itu kan ya pantas lah. Jarak jauhnya itu jangan, jarak dekat saja. Tapi kalau dulu terlalu yang nggak enak, gini loh nggak enak ngepek ya. Ya yang enak santai gini aja lah. Ya saya anggap aja berapa? 60 lah. 60 ukuran sampai naik sepeda motor loh kan layaknya 60. 45 itu terlalu pelan. Kalau 90 ke atas terlalu cepat. Nah, buktinya saya Mbak Tiger pernah 120.
kuping rasanya wong gitu. Tiger pada tiger, didol iki kak ngebahaya iki. Gitu, iki tigeran. Cukup 80 cc aja. Di rumah sana 80 cc. Sembahyang juga gitu, ada ukurannya. Jadi nanti kalau sholat jangan terlalu dangak sana. Ini aja. Tapi lihat zat oh ya. Lihat zat. Lihat yang punya sifat 16 tadi. 16 tadi apa? Jamal. Artinya jamal, bagus. Orang bagus itu mengkaji 16 sifat. Orang sempurna itu mengkaji 12 sifat. Supaya sempurna jenengan. Terus jalal, kohar. Kan ada artinya sendiri-sendiri. Jalal apa? Luhur. Kalau kohar, meseso. Bapak Ibu tinggal satu. Gusti Allah atau Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tidak mungkin kalau langit, bumi dan isinya punya kekuatan. Berarti dihitung semuanya. Kalimat yang di atas itu adalah berapa? 12. Kemudian ditambah 1 dan 2 isinya kan 4. Nah 12 ditambah 4. Pas berapa? 16. Nah 16 itu jamal. Nah ini kalimatnya yang mau saya baca. Ini masuk jamal dari kaf. Bukan dari kamal yang saya baca tadi, itu rangkaian yang kemarin. Nah sekarang apa? Ya, termasuk kelanjutan dari ini.